Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Haleluya. Ya, luar biasa ya. Saya melihat wajah-wajah yang cerah ceria. Coba lihat kiri kanan dulu. Ya, ucapkan salam, selamat Tahun Baru. Kau tambah ganteng, tambah cantik. Haleluya. Ya, senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di tahun baru ini. Dan ada pesan Tuhan untuk kita semua di tahun ini. Ya, tahun ini bahwa pesannya bahwa kita akan mengalir tanpa berhenti. Ya, amin. Mengalir tanpa henti. Nah, ini dia. Katakan kiri kanan, kamu akan terus mengalir tanpa henti. Amin. Oke, kenapa? Ya, hidup ini diibaratkan seperti aliran sungai yang mengalir, betul kan? Sampai kepada tujuan, sampai kepada hilir. Nah, oke, coba kita lihat Mazmur 46 ayat 4 atau 5 dalam terjemahan FAYH. Ya, Mazmur 46 ayat 4 atau 5 dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada sungai sukacita yang mengalir melalui kota Allah kita, rumah kudus Allah yang di atas segala Allah. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa ada sungai sukacita. Amin. Katakan sungai sukacita. Ini mengalir melalui kota Allah kita, rumah kudus Allah yang di atas segala Allah. Ini adalah hal yang luar biasa. Bahwa dalam kehidupan kita ini ada sungai sukacita. Saya percaya bahwa kita adalah bait Allah. Amin. Kita adalah rumah kudus Allah. Jadi harusnya dari dalam kehidupan kita mengalir sungai sukacita. Makanya kita nyanyi biasanya, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, amin. Melayanimu Tuhan, ya yuk. Di dalam sukacitamu, sebab ada Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, amin. Jadi hidup ini diibaratkan seperti sungai yang mengalir dari hulu sampai ke hilir. Memang hidup ini bukan hidup yang berjalan rata lurus, betul kan? Sungai itu berkelok-kelok ya. Karena kalau kita lihat dari atas itu kayak ular begitu berkelok-kelok. Nah, itulah kehidupan. Jadi sungai ini, hidup ini diibaratkan seperti sungai yang mengalir. Coba kita lihat bersama. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai yang ke-12. Ada hal-hal yang luar biasa dari ayat-ayat ini. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai yang ke-12. Sudah dapat Bapak Ibu? Oh, ada di atas ya. Oke, kita baca sama-sama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut.
Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Dan ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Amin. Jadi Yehezkiel mendapatkan penglihatan bahwa ada air yang mengalir dari ambang pintu bait Allah. Dan kemudian air itu menjadi seperti sungai yang tak dapat diseberangi. Dan ini sangat penting ayat yang ke-11. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang hidup, yang berkeriapan di sana akan hidup. Jadi kemanapun sungai ini mengalir, sungai ini akan membawa kehidupan. Sungai ini akan memberikan kehidupan. Sungai ini akan apa? Menghasilkan kehidupan. Bahkan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana menjadi hidup. Katakan hidup. Nah, kalau hidup ini adalah seperti sebuah aliran air sungai, berarti lewat kehidupan kita, Tuhan akan pakai hidup kita di tahun 2025 ini untuk memberikan kehidupan, untuk memberikan dampak, untuk memberikan pengaruh, untuk memberikan kepastian kepada sekeliling kita. Amin. Kemana sungai itu mengalir, ada kehidupan. Dan memang ayat-ayat ini sangat penting. Ada pertumbuhan ketika sungai itu mengalir, ada pertumbuhan. Ketika sungai itu mengalir, yang asin menjadi tawar. Ketika sungai itu mengalir, akan memberikan kehidupan. Ikan-ikan berkeriapan dan sebagainya. Dan lewat kehidupan kita, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti, kalau kita menjadi berkat, kita ini, katakan saya ini, adalah pembawa berkat. Amin. Berarti Tuhan terlebih dahulu memberkati kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi 2025 ini Tuhan telah memberkati kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan katakan bahwa hidup orang benar itu tidak meminta-minta. Amin. Tapi akan memberi dan memberi menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kenapa demikian? Amsal meneguhkan hal ini. Ya, Amsal meneguhkan hal ini. Kalau kita lihat di slide yang ke-7, saya lupa baca ayat yang ke-11-12. Oke, kita baca dulu ayat itu ya. Ya, tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru.
Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Aha, berarti hidup kita harus menghasilkan buah. Hidup kita harus menjadi obat bagi orang lain. Ya, bukan menjadi racun. Nah, coba kita lihat. Ya, air sungai ini berfungsi untuk membawa kehidupan serta beragam manfaat lainnya. Itulah hidup kita. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Di awal tadi saya katakan bahwa hidup kita ini adalah bait Allah. Yehezkiel menyatakan bahwa dari ambang pintu bait Allah, yang juga adalah kehidupan kita, di mana Allah berdiam, Allah hadir dalam kehidupan kita, Allah tinggal dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah manunggal dalam kehidupan kita. Manunggal itu berarti apa? Bersatu. Amin. Ketika kita percaya Yesus, kita buka hati, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus menyatu dengan kehidupan kita. Manunggal. Dia ada di dalam kita. Makanya kita disebut sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus. Dari ambang pintu bait Allah. Dari kehidupan kita. Makanya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada air-air kehidupan, aliran air kehidupan yang mengalir keluar dari kehidupan kita. Nah, coba kita lihat lagi. Air sungai kehidupan kita harus mengalir sampai ke hilir, ke tujuan. Dan sepanjang aliran air itu harus memberikan dampak bagi sekitar kita. Dan jangan sampai sehingga aliran air itu menjadi kering. Tidak ada lagi aliran air kalau tersendat. Ya, mengapa tersendat? Ini dia. Ini yang harus kita jaga selama tahun 2025. Bahwa kita ini adalah pembawa berkat Tuhan. Berkat Tuhan harus mengalir dalam kehidupan kita. Keluar dari kehidupan kita. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat itu bukan hanya sekedar apa? Materi, betul kan? Berkat itu banyak hal yang kita bisa kerjakan. Perbuatan-perbuatan baik itulah berkat kita bagi banyak orang. Kita kerjakan yang baik. Kita tolong orang. Kita bantu orang. Kita berikan nasihat. Kita berikan kekuatan. Kita berikan penghiburan. Doa, semuanya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita adalah berkat. Hidup saya adalah berkat. Hidup Bapak, Ibu, Saudara adalah berkat. Jangan sampai berkat itu tersumbat dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita makan saja, makan terus, tanpa dikeluarkan, bagaimana kesehatan kita? Ya, berkat juga bisa menjadi kutuk, Bapak Ibu. Ya, kalau kita terlalu fokus pada berkat, kejar berkat, cari berkat, itu bisa menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Nah, mengapa tersendat? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, aliran air itu, sungai itu bisa tersendat karena banyak sampah. Banyak sampah yang menghambat aliran air. Katakan sampah. Apa itu sampah? Sampah itu berbicara tentang sesuatu yang dimasukkan dalam diri kita. Ya, seperti apa? Gosip, pikiran negatif, kebencian, iri hati, kemarahan, tidak mau mengampuni. Kita simpan itu. Kalau ada orang cerita tentang kepahitan hatinya,
Kalau ada orang cerita tentang kejengkelannya, kalau ada orang cerita tentang gosip, kita simpan itu semua. Itu sampah. Ya, sampah yang kita simpan dalam kehidupan kita. Sehingga lama-kelamaan sampah itu akan menjadi busuk. Dan yang keluar dari kehidupan kita adalah hal yang busuk. Jadi jangan simpan sampah. Orang bisa curhat. Orang bisa ceritakan kebenciannya. Orang bisa berpikir negatif. Kita juga bisa menyatakan kebencian kepada orang lain. Tetapi jangan biarkan itu tersimpan dalam hati kita. Biasanya kalau konseling gitu, orang kan mencurhat, betul kan? Pokoknya dia curhat segala macam. Ya, seorang konselor yang baik, dia tidak menyimpan apa yang disampaikan oleh konseli itu. Dia tidak simpan, oh iya ya, berarti itu bapak itu. Dia ikut menanggapi. Jadi kalau begitu, kasihan kau ini. Memang itu bapak itu. Kita ikut menanggapi, kita ikut jengkel juga kan. Padahal kita tidak punya sakit hati kepada orang itu. Tapi karena ada sampah yang dibuang, akhirnya hidup kita menjadi tong sampah. Berapa banyak jemaat Tuhan yang menjadi tong sampah? Banyak? Banyak? Ayo dong, aku dulu. Banyak tidak? Banyak toh. Sehingga misalnya saya ini dengan Pak Yodam ini baik. Tapi karena orang sering membisikkan hal-hal negatif tentang, misalnya mohon maaf Pak ya, Bapak baik sekali bagi saya. Ya, Bapak kasih, ya nanti kita tes dulu Pak. Ya. Akhirnya saya jengkel. Tenti ini baik sama saya. Tapi karena orang bicara tentang hal-hal yang gosip, yang menjengkelkan, akhirnya saya jengkel sama Tenti. Padahal Tenti itu baik sekali. Ya, bapaknya itu pernah bonceng saya. Dari Bone-Bone sampai di Talikawat. Dia bonceng saya. Jadi senior, pendeta senior, bonceng pendeta junior. Haleluya. Ya. Jadi seperti itulah. Jangan simpan sampah. Jadi kalau ada orang curhat, buang. Ada orang curhat, kosongkan tempat sampahmu. Jangan, kalau perlu tutup tempat sampahmu. Amin. Ada suatu pepatah mengatakan, kita tidak bisa larang burung terbang di atas kita. Tapi kalau dia sudah mulai hinggap dan buang beolnya, kita harus larang. Jangan biarkan dia tinggal di atas kepala kita. Sama, orang bisa buang sampah dalam kehidupan kita. Jangan kita simpan. Kosongkan. Makanya Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus mengatakan seperti yang telah dia perbuat. Seperti yang saya telah perbuat. Mungkin seperti Bapak Ibu telah perbuat. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampah akan menimbulkan penyakit. Betul apa betul? Betul. Ya. Bau busuk, tidak sehat, atmosfer tidak segar. Sampah akan membuat kita
akan masuk dalam sakit-sakit rohani. Sampah rohani membuat kita masuk dalam sakit-sakit rohani. Sampah jasmani membuat kita tidak enak juga. Saya kira tidak ada yang simpan sampah di rumah, kan? Betul? Tidak ada yang simpan sampah. Harus dibuang. Jadi salah satu penghambat aliran air itu mengalir dengan lancar adalah sampah. Nah, penghambat yang kedua adalah apa? Banyak batu-batu yang menghambat aliran air. Batu-batu. Apakah air bisa dibendung dengan batu-batu? Bisa. Air sungai kan menjadi dangkal, selain sampah juga ada batu-batu yang dibuang orang. Nah, batu-batu ini berbicara tentang apa? Kekerasan hati. Makanya disebut kepala batu. Ya, sudah dikasih tahu, tidak mau dengar. Itulah kepala batu. Itulah kefasikan. Ya, sudah bilang, sudah ampuni, jangan simpan sakit hati. Tidak mau. Lalu timbul dendam. Dendam membara. Sama seperti siapa? Kain yang diberitahukan Tuhan. Kain. Ya, hati-hati, ingat iblis telah melihat di pintu. Akhirnya apa yang terjadi? Kain tetap kepala batu. Jengkel sama siapa? Habel. Pada akhirnya, karena dia terus mengeraskan hatinya, kepala batu, hal yang negatif yang dia kerjakan. Tidak ada orang yang kepala batu yang melakukan hal-hal positif. Kebanyakan hal-hal negatif. Ini yang akan menghambat aliran sungai itu. Kepala batu terhadap nasihat. Kepala batu terhadap koreksi. Kepala batu terhadap firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu memberikan kehidupan. Firman Tuhan itu yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Dia yang akan membuat kita berjalan di jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan kemenangan. Kalau kita kepala batu, tidak dengar-dengaran, ya sudah. Tanggung sendiri resikonya. Katakan kiri kanan, kalau kamu kepala batu, tanggung sendiri resikonya. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Yang namanya sakit hati, penyakit hati tidak akan membawa kehidupan yang baik. Tidak akan membawa kehidupan yang tenang. Kita mau di tahun 2025 ini, hidup kita tenang. Amin. Penuh damai sejahtera, penuh sukacita, sungai sukacita mengalir. Kalau begitu, jangan simpan sampah, jangan simpan kepala batu. Roma 2 ayat 5. Oh, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau jadi lawan daripada kepala batu adalah harus bertobat. Karena kau tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah kasih waktu bagi kita untuk bertobat. Firman Tuhan, teguran-teguran, itu Tuhan sudah memberikan waktu bagi kita untuk bertobat. Kalau kita kemudian kena masalah, jangan salahkan Tuhan. Amin. Kalau begitu salahkan siapa? Istri. Salahkan suami. Salahkan siapa? Diri sendiri. Ya, karena kepala batu itu karena hasil diri sendiri. Bertobatlah sebelum masa kesukaran itu. Sebelum penghukuman Tuhan dinyatakan.
Yang ketiga, yang terakhir. Saya tahu Bapak Ibu mau cepat-cepat pulang, mau pergi ziarah kemana-mana. Ya, saya tidak tahu. Ada yang open house kah? Ada? Kalau ada, tolong angkat tangan. Supaya saya lengkap. Saya, istri, dan anak saya akan pergi berkunjung. Pak Yotam buka rumah open house? Oke, yang ketiga. Banyaknya lumpur yang menghambat aliran air. Lumpur. Katakan lumpur. Apa itu lumpur? Lumpur itu berbicara tentang kehidupan masa lalu. Lumpur itu kan pelan, lama-lama kemudian semakin menumpuk. Lumpur. Apa itu? Manusia lama. Lumpur berbicara tentang manusia lama. Tinggalkan itu semua. Ya, supaya kita bisa. Saya kira Bapak Ibu tidak senang main di lumpur, betul kan? Dalam kubangan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Seperti anjing kembali kepada muntahan, seperti babi kembali kepada kubangannya. Lumpur, ya walaupun sudah bersih dikasih mandi, ada yang suka pelihara babi. Ada yang babi-babi kecil itu kan? Iya kan? Betul kan? Sudah dikasih mandi, tapi kalau dilepas begitu dia lihat BC-BC, lumpur, dia masuk lagi. Makanya Efesus 4 ayat 21 sampai 14 berkata, 24 berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apakah orang percaya kepada Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus, bahasa roh, bisakah kembali ke kubangan dosa? Bisa nggak? Bisa. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa kembali kepada kubangan dosa. Kenapa? Karena ada masa lalu yang terus mau menarik kita. Keinginan daging yang lama, manusia lama terus berusaha untuk membawa kita kembali. Strategi iblis menipu. Dia ingin kita kembali sehingga dia ingin menguasai kita kembali, memperbudak kehidupan kita. Kalau kita makan umpan iblis, selesai sudah. Ya, kita akan terseret oleh kehidupan lama kita kembali. Karena itu, jangan kalau ada lumpur, bersihkan, buang itu semua. Ya, putuskan. Makanya Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari mengarah kepada tujuan yang ada di depan. Karena itu, supaya kita mengalami aliran yang lancar, terus berkat Tuhan yang mengalir lewat kehidupan kita. Jangan ada sampah, jangan ada batu, jangan ada lumpur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.